Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Putri Azizah dengan NIRM 0101201171 yang ber-MBKM di BPP Tangan-Tangan, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya lalui selama kurang lebih 3,5 bulan yang berjudul Strategis Pelestarian Sumber Daya Lahan dan Pengelolaannya di Wilayah BPP Tangan-Tangan. Yang pertama, sumber daya lahan. Sumber daya lahan adalah bagian yang terpenting dari makhluk hidup dengan tanah menduduki lapisan atas yang tersusun dari bebatuan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan kita. Apa hal yang akan terjadi di tahun 2045 yang akan mendatang? Nah, hal yang terjadi di tahun 2045 adalah 1. Jumlah populasi manusia yang akan semakin bertambah. 2. Banyaknya peralihan sawah menjadi industri dan kota. Dan yang ketiga, cadangan pangan yang akan semakin berkurang. Banyak sekarang kita lihat masyarakat yang sudah tidak mempedulikan akan kelestarian sumber daya lahan lagi. Contohnya saja baru terjadi beberapa minggu yang lalu, yaitu kejadian Savana Bromo dan populasi kota Jakarta yang menyebabkan Jakarta lockdown untuk sementara. Savana Bromo itu kejadiannya berasal dari manusia sendiri, berasal dari kita sendiri. Karena untuk kebutuhan konten dan prewedding, dia menyalakan flyer yang menyebabkan kebakaran pada Gunung Bromo. Dan di populasi dan polusi yang ada di kota Jakarta yang semakin kotor, itu terjadi akibat polusi kendaraan, asap kendaraan, dan juga polusi pabrik, dan banyak terjadi kebakaran hutan saat ini. Nah, tadi kan itu secara umumnya. Kalau di bidang pertanian, seperti apa contoh yang tidak melestarikan sumber daya lahan? Yang pertama adalah permasalahan sumber daya air. Ini nanti mencakup pada indikator nomor 8 dan 11, yaitu mahasiswa mengaplikasikan siklus hidrologi dan neraca air dalam sistem budidaya, dan juga mahasiswa mampu menghitung neraca air untuk memprediksi kebutuhan air. Nah, permasalahan sumber daya air dapat kita lihat dan dapat sering kita jumpai kalau petani selalu menerapkan sistem konvensional. Sistem konvensional itu adalah sistem yang aliran irigasinya secara terus-menerus pada sawah. Selain boros, sistem ini tidak efisiensi air dan juga tidak melestarikan sumber daya air yang ada. Dan bahkan produktivitas padi yang saat itu dibudidayakan dapat menurun karena di pinggir-pinggiran sawah sering tidak tergenang air seperti itu. Nah, solusinya kita dengan menerapkan sistem hemat air. Sistem hemat air ini dengan nama alternate weeding and drying, yaitu sistem basah kering atau sistem yang dilakukan secara terputus. Kegunaannya menghemat penggunaan air tanpa mengurangi hasil produktivitas padi, melestarikan sumber daya air karena penggunaannya yang lebih efisien. AWD ini kan kita bentuk dari pipa dan juga sendal yang sebagai pelampung. Nah, jadi prinsip AWD ini sangat mudah. Jika pelampung naik atau sandal itu naik saat melakukan praktikum, maka air yang ada di dalam tanah itu tercukupi. Kita tidak perlu menggenanginya dengan irigasi. Kemudian jika pelampung itu turun dan bahkan mencapai 5 cm, maka perlu kita genangi sawah tersebut. Nah, tapi penggunaan alternate weeding and drying ini atau AWD ini pada saat berumur 10 hari sebelum panen, kita harus mencabutnya karena padi tidak perlu lagi dialiri untuk mempermudah panen. Ini adalah hasil pengamatan AWD yang telah kami lakukan penghitungan neraca air. Ada 3 kali kami melakukan pengamatan. Pertama pemasangannya, pengamatan yang kedua, pengamatan yang ketiga, dan pengamatan yang terakhir. Atau penampung turun, maka air tidak perlu dialiri lagi karena sudah muncul bulir-bulir padi yang menandakan sudah siap untuk dipupuk seperti itu.
Nah, yang kedua, permasalahan lahan yang keliru atau penggunaan tata lahan yang tidak tepat. Di sini saya akan membahas pada indikator nomor 2, mahasiswa menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya lahan berwawasan lingkungan berkelanjutan. Indikator 3, mahasiswa melakukan pengelolaan sumber daya lahan berdasarkan prinsip konservasi. Dan indikator ke-6, mahasiswa menerapkan konservasi lahan. Nah, pemanfaatan lahan yang keliru atau penggunaan tata lahan yang tidak tepat ini sering terjadi, sering kita temukan. Adanya penebangan hutan, dan segala macam. Nah, ini mengakibatkan kadang tanah itu produktivitas tanahnya sudah tidak stabil lagi, kadang menyebabkan kekeringan dan juga akan menyebabkan erosi dan bahkan menyebabkan kebanjiran. Nah, solusi yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan konservasi dan juga melakukan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Konservasi yang dapat kita lakukan ada 3 metode. Metode vegetatif dengan melakukan penghijauan, metode mekanik dengan melakukan pengolahan tanah menurut kontur dan pembuatan terasering, metode kimia dengan meningkatkan agrit dan struktur tanah yang bisa dengan penggunaan pupuk organik, dan juga kita menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pembangunan yang harus memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan masa mendatang, harus mementingkan kepentingan kelompok dibandingkan pribadi, dan selalu memperhatikan ekosistem. Nah, solusi lain yang dapat kita lakukan adalah melakukan rotasi tanaman yang dapat menjaga kesuburan tanah dan meminimalisir penggunaan pupuk anorganik dan lebih menggunakan pupuk organik. Nah, peran pemerintah dalam pelestarian sumber daya lahan adalah menganjurkan kita untuk melakukan pemanfaatan pada lahan kering dan lahan rawa karena lebih berpotensi tinggi di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan indikator nomor 9 dan nomor 1, yaitu mahasiswa menjelaskan sumber daya alam dan juga menjelaskan sumber daya lahan yang ada di BPP Tangan-Tangan, di Kecamatan Tangan-Tangan. Jenis-jenis lahan, ada lahan sawah, lahan kering, lahan rawa, lahan gambut, dan lahan pasang surut. Lahan sawah terbagi beberapa. 1. Pengairan teknis yang dialiri oleh sungai dan air tersedia sepanjang tahun. 2. Setengah teknis dialiri sungai, tetapi air tidak tersedia sepanjang tahun. Pengairan desa yang dialiri oleh bendungan, sawah tada hujan yang akan dialiri sesuai curah hujan dan dialiri melalui saluran irigasi, sawah rawa yang pengairan tidak teratur dan selalu tergenangi oleh air saat musim tanamnya pada musim kemarau dan akan dipanen pada saat musim hujan, dan sawah lebah atau dialiri air sungai yang menggunakan alat, contohnya alat timba. Nah, di BPP Tangan-Tangan atau di kawasan Kecamatan Tangan-Tangan, lahan sawah yang digunakan adalah pengairan teknis yang dialiri oleh sungai. Yang kedua ada lahan kering. Lahan kering memiliki ciri-ciri kandungan air yang rendah, lahan cenderung gersang, tidak memiliki sumber air yang pasti, dan air terbatas dan hanya mengharapkan hujan. Lahan kering ini ada tiga contoh, yaitu ladang, tegalan, dan kebun. Nah, di kawasan Kecamatan Tangan-Tangan, di sana memiliki ladang dan kebun. Contoh ladangnya adalah ladang cabai, sedangkan kebunnya ada kebun masyarakat, yaitu kebun duren dan kebun karet. Yang ketiga ada lahan rawa. Lahan rawa ciri-cirinya memiliki kandungan air yang selalu tergenangi air, memiliki sumber air yang tetap, dan bagian dasar tanah yang gambut dan warna air cenderung keruh. Ada 3 klasifikasi rawa. Yang pertama, berdasarkan jenis airnya. Jenis airnya yaitu rawa air tawar, rawa air asin, dan rawa air payau. Yang kedua, berdasarkan lokasi, terbagi 5, ada rawa pantai, rawa payau, rawa sungai, dan rawa danau, dan juga rawa cekungan. Berdasarkan vegetasinya, terbagi 4, swamp, marsh, bog, dan rawa pasang surut. Kemudian ada lahan gambut. Lahan gambut tersusun oleh bahan organik, memiliki manfaat sebagai habitat flora dan fauna, dan sebagai penyangga siklus hidrologi karena mampu menahan air.
Nah, tadi pada lahan rawa, seperti gambar yang ada di PPT saya, ini menunjukkan bahwa klasifikasinya berdasarkan lokasi, yaitu berada di dekat pantai. Yang terakhir ada lahan pasang surut, yang memiliki ciri-ciri berada di sekitar pantai, tanahnya gambut, dan sifat tanahnya yang masam. Kemudian di sini saya akan membahas indikator nomor 4. Mahasiswa menjelaskan dan cara memanfaatkan lahan potensial untuk kehidupan manusia. Nah, sebelumnya, lahan potensial itu adalah lahan produktif yang dapat dikembangkan untuk pengembangan pertanian dengan mengeluarkan pengelolaan biaya yang sangat minim. Ada 3 lahan potensial. Yang pertama, lahan dataran rendah, yang kedua, lahan pegunungan, dan yang ketiga, lahan pantai. Lahan dataran rendah, contohnya lahan kering, sawah irigasi dan perkebunan, lahan pegunungan, hutan lindung dan perkebunan, dan lahan pantai, persawahan pasang surut dan industri garam. Di Kecamatan Tangan-Tangan hanya memiliki lahan potensial lahan dataran rendah, yaitu lahan kering, sawah irigasi, dan perkebunan. Dan juga ada pada lahan pantai, yaitu industri garam. Selanjutnya saya akan membahas pada indikator nomor 5, yaitu mahasiswa mengidentifikasi dan mengembangkan bentuk-bentuk kearifan lokal pada konservasi sumber daya lahan. Kearifan lokal yang ada di Kecamatan Tangan-Tangan ada 3. Yang pertama, pengelolaan lahan secara manual dan mekanis. Dari zaman dahulu, pengelolaan lahan adalah dilakukan secara manual dan mekanis. Mekanis dilakukan dengan menggunakan hand traktor, dan manual masih menggunakan tenaga kerbau ataupun menggunakan cangkul. Yang kedua, ada penggunaan pupuk kandang. Di sana masyarakat masih menggunakan pupuk kandang sebagai pupuk dasar. Dan yang ketiga, melakukan kenduri sawah atau kenduri turun sawah. Di Kecamatan Tangan-Tangan, sebelum turun sawah atau sebelum melakukan pengolahan tanah, maka wajib dilakukan kenduri turun sawah. Selanjutnya saya akan membahas pada indikator nomor 7. Mahasiswa menganalisis dan menginterpretasi hasil analisis fisik, kimia, dan biologi tanah. Nah, sifat fisik tanah adalah sifat yang berhubungan dengan bentuk atau kondisi tanah asli yang memiliki tekstur, struktur, konsistensi tanah, poritas tanah, aerasi tanah, dan sebagainya. Yang pertama, tekstur. Tekstur adalah perbandingan relatif komposisi partikel yang ada di dalam tanah dalam bentuk-bentuk pasir, debu, dan liat. Nah, tekstur yang ada di kawasan Kecamatan Tangan-Tangan itu bertekstur lempung, berdebu, dan liat berpasir. Nah, struktur adalah susunan partikel tanah yang membentuk agregat tanah susunan dari tekstur tadi, dari pasir, liat, dan debu. Nah, di sana struktur tanahnya adalah struktur tanah granula yang memiliki ciri-ciri tanahnya lebih longgar sehingga mudah hancur. Yang kedua, struktur tanahnya memungkinkan akar tanaman agar lebih bebas untuk tumbuh dan mampu menahan erosi. Itu adalah ciri-ciri dari struktur tanah granula. Yang ketiga, ada konsistensi tanah. Konsistensi tanah itu adalah ketahanan tanah terhadap tekanan-tekanan gaya dari luar. Nah, di Kecamatan Tangan-Tangan, konsistensi tanahnya adalah tanah yang lembab karena pada tanah ini sangat gembur. Jika misalnya kita pijit seperti ini, maka tanah tersebut akan mudah hancur. Yang keempat, ada poritas tanah atau poritas tanah itu berdasarkan pori-pori tanah. Adanya ruang di dalam tanah itu yang memungkinkan banyaknya cacing di dalam tanah tersebut. Nah, poritas tanah yang baik itu adalah gabungan dari tanah foreus dan gabungan dari tanah tidak foreus. Tanah foreus itu sendiri adalah air udara bersirkulasi yang baik, tetapi airnya mudah hilang, sedangkan tanah yang tidak foreus itu air dan udara tidak bersirkulasi baik, tetapi airnya tidak mudah hilang. Nah, jadi di Kecamatan Tangan-Tangan itu adalah komplikasi antara
tanah foreus, dan tanah tidak foreus. Kemudian ada aerasi tanah. Aerasi tanah adalah kelancaran pertukaran udara di dalam tanah. Ada suhu tanah atau temperatur tanah, dan ada bobot tanah. Bobot tanah itu sendiri adalah perbandingan antara berat massa tanah dalam keadaan kering, mutlak, dan volumenya. Kedua, sifat kimia tanah. Di sini menggunakan PUTS, yaitu perangkat uji tanah sawah. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa hasil yang telah saya dapatkan, unsur tanahnya unsur N, P, K, dan pH. Unsur N yaitu dapat kita lihat dari warnanya yang coklat yang menandakan nitrogen di dalam tanah tersebut tinggi, maka kita tidak memerlukan rekomendasi pupuk lagi. Unsur P atau fosfor dengan berwarna biru keputihan yang artinya sedang, maka rekomendasi pupuk yang kita berikan adalah 100 kg SP36. Dan untuk K kuning kecoklatan, maka kita perlu memberikan 50 kg KCl per hektar. Dan untuk pH tanah, di sana warnanya merah bata, yaitu agak masam, maka yang perlu kita berikan agar pH tanah tersebut kembali lagi dengan memberikan kapur dan pupuk nitrogen berbentuk urea. Yang terakhir adalah sifat tanah biologis, adanya mikroorganisme seperti bakteri, fungi, dan lain-lain, dan adanya dekomposisi bahan organik, yaitu sisa tanaman yang diubah menjadi nutrisi. Di sana karena kami tidak melakukan di lab, jadi kami mengamatinya secara langsung. Kami banyak menemukan organisme-organisme kecil seperti cacing di Kecamatan Tangan-Tangan, dan juga Kecamatan Tangan-Tangan itu tepatnya di BPP sering dijadikan sebagai tempat percobaan untuk pembuatan pupuk organik maupun pestisida nabati. Nah, indikator terakhir yang akan saya jelaskan pada indikator nomor 10, yaitu mahasiswa menghitung kebutuhan dan biaya tenaga kerja pengolahan tanah. Biaya pengolahan tanah di sini dengan menggunakan hand traktor dengan model M1000 seperti saya jelaskan di PPT saya ini, dengan tenaga maksimum 8,5 HP per 2200 RMP, tenaga rata-rata 7,5 HP per 2200 MP, dan torsi maksimum 27,35 Nm dan kapasitasnya 7 liter. Dan biaya pengolahan tanah sebagai berikut. Harga dari hand traktor terbaru seharga Rp33 juta. Umur alatnya selama 10 tahun. Penggunaan bahan bakar 2 liter per hari. Penggunaan oli per jam 0,2 liter per jam. Harga bahan bakar Rp10.000, harga oli Rp30.000. Upah operator Rp30.000 dan suku bunga bank 6%. Jam kerja efektif 8 jam per hari dan kapasitas kerja 0,5 hektar per hari. Biaya pemeliharaan dan perbaikan Rp300.000 dan luas lahan olahan per tahun 2 hektar per tahun. Di sini pertama menghitung biaya penyusutan. Biaya penyusutan itu harga awal traktor dikurang nilai akhir traktor per dibagi jangka usia ekonomis atau umur alat. 33 juta dikurang 3.300.000 dibagi 10, yang hasilnya 2.970.000. Yang kemudian kita menghitung bunga modal, yaitu harga awal traktor dikali tingkat bunga modal. 33 juta dikali 0,06, yaitu 1.980.000. Dengan total biaya penyusutan ditambah dengan biaya dengan bunga, dengan total 4.950.000. Yang kedua, kita menghitung biaya yang tidak tetap. 1. Biaya bahan bakar, konsumsi bakar dikali harga bakar per jam kerja efektif. 2 liter per hari dikali 10.000 dibagi 8 jam per hari dengan hasil 2.500. Biaya oli, konsumsi oli dikali harga oli per jam kerja efektif 0,2 dikali 30.000 dibagi 8, hasilnya 750 per jam. Dan jam kerja per tahun, yaitu luas lahan per kapasitas kerja per hari jam kerja efektif. Luas olahan ini per tahunnya, berarti 2 dikali 0,5 dikali 8 sebanyak 32 jam per tahun.
Biaya pengolahan habis itu ada biaya pemeliharaan dan perbaikan dengan 300.000 dibagi jam kerja per tahun 32, hasilnya 9.375 per jam. Biaya operator upah per jam kerja kreatif 30.000 dibagi 8, 3.750 per jam. Total biaya tidak tetap adalah biaya bahan bakar ditambah biaya oli, ditambah biaya pemeliharaan, dan ditambah biaya operator berjumlah 16.375 per jam. Nah, jadi total biaya tetap dan biaya tidak tetap dibagi dengan jumlah jam kerja per tahun sebanyak 171 per jam, dan biaya pokoknya biaya total per kapasitas kerja 171 dibagi 0,5 dibagi 8 sebanyak 2.736 per hektar. Kata-kata terakhir dari presentasi ini, Anda mungkin bisa menunda, tetapi waktu tidak akan menunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.